Hello YouTube. Video ini saya akan menjelaskan tentang metode 5217, di mana metode ini membuat saya sangat produktif sekali ya. Beberapa hari yang lalu saya mengkoreksi, kan saya kebetulan guru ya, mengkoreksi 297 soal. Itu kurang lebih 2 hari ya. Sebetulnya kalau saya punya full energi itu bisa 1 hari, tapi kemarin karena ya musim hujan, jadi pengen istirahat dan juga saya habis banyak nonton itu ya, ada series yang harus saya tonton, jadi harus ngedelay sedikit dari yang seharusnya 1 hari jadi 2 hari. Tapi intinya saya pakai, metode ini. Nama metodenya adalah 5217. Di sini merupakan teknik manajemen waktu untuk meningkatkan fokus dan produktivitas kerja. Jadi 52 menit kerja fokus penuh dan 17 menit istirahat total. Nah, ini diulang beberapa kali sesuai kebutuhan kerja, bahkan bisa sampai 12 jam, bisa dari pagi sampai malam pun bisa. Pokoknya 52 menit kerja, 17 menit istirahat total dan diulang-ulang gitu ya. Jadi, saat caranya seperti ini ya, cara melakukannya yang pertama tentukan satu tugas utama, jadi kita menghindari multitasking. Setelah itu timer 52 menit. Nah, saya punya aplikasinya yaitu Google yang clock ya, aplikasinya namanya Clock. Terus di bagian tengahnya itu ada timer, kita bisa langsung set aja 52 menit dan untuk bekerja dan 17 menit untuk istirahat. Setelah timernya berbunyi, setelah 52 menit kita fokus kerja, kita mulai istirahat 17 menit dan saat 17 menit ini kita kalau di sini ya tulisannya berdiri, jalan ringan, minum air, peregangan, dan jangan lanjut kerja. Ini kalau bisa itu kita 17 menit ini fokus, tidur ya. Jadi ya setelah minum, setelah ngapa-ngapain peregangan dikit gitu ya, beberapa menit, beberapa detik gitu ya, setelah itu tidur. Tidurnya ya bukan tidur pulas gitu, tapi tidur, yang penting nggak kerja gitu kan, atau rebahan doang istilahnya gitu. Dilakukan selama 17 menit. Ini yang menarik kalau misalnya dalam rentan waktu 17 menit ini kita justru malah scroll atau, nonton video atau ngapa-ngapain, itu justru kayak istilahnya refreshing atau main game bahkan ya, itu justru akan mengurangi produktivitas karena otak kita yang langsung masuk ke mode cari hiburan gitu kan. Dalam rentan waktu 17 menit ini kita harus full istirahat, nggak boleh ngapa-ngapain, kalau bisa tidur ya. Tujuannya biar lebih efisien, jadi setelah 17 menit itu kita bisa langsung lanjut kerja lagi. Jadi otak kita masih dalam mode kerja gitu, nggak lanjut cari hiburan terus gitu ya. Nah, ini kenapa efektif dia menjaga fokus otak sebelum kelelahan muncul. Kalau kita justru paksa full fokus ya, misalnya lebih 52 menit terus dilanjutkan terus, justru otak kita malah apa yang terjadi, menjadi burnout. Sehingga kayak kita capek, kita males, kita mungkin kayak, "Aduh apa sih?" Gitu kan, kayak stres dan ujung-ujungnya malah nggak produktif. Atau bahkan kayak saat kita ngerjakan sesuatu gitu, justru malah kerjaannya keliru, itu yang fatal kan ya. Ya, yang kedua itu mencegah burnout, yang ketiga lebih realistis daripada kerja berjam-jam tanpa jeda dan lebih stabil. Jadi kalau kita nggak pakai metode ini, jadi mungkin awalnya bisa produktif tapi kayak turun langsung gitu kan. Jadi kayak capek terus nggak mau ngapa-ngapain. Jadi kayak ibaratnya kalau kita nggak pakai metode ini, kita bisa kayak kayak produktif, naik gitu ya, terus males males sampai seterusnya. Nah, kalau menggunakan metode ini siklusnya itu stabil ya, jadi kerjakan, istirahat gitu ya. Metode ini kurang cocok untuk, eee,
pekerjaan yang butuh konsentrasi seperti menulis coding atau belajar, orang yang mudah terdistraksi atau yang sering merasa capek meski belum lama bekerja ya. Nah, ini juga kurang cocok juga untuk, pekerjaan yang sangat reaktif seperti customer service, jaga kasir, dan lain-lain, kan itu tidak mungkin kita menggunakan metode ini. Ini bisa digunakan untuk metode atau pekerjaan yang sekiranya tidak, eee, memakan fokus yang intens gitu ya. Untuk, tips agar lebih maksimalnya bisa menggunakan timer fisik atau aplikasi, bukan jam biasa. Kalau kita pakai jam biasa, hanya lihat jam, terus nanti kita bisa lupa kan, "Oh tadi sampai jam berapa?" Gitu kan ya. Kalau pakai timer dari aplikasi, kita tahu ini waktunya udah selesai gitu. Nah, saat istirahat kita hindari layar, sudah seperti yang saya jelaskan tadi ya.